wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apa yang disebut wasilah itu? Carilah menuju Allah lewat wasilah. Wasilah itu secara sederhana Abah mendapatkan definisi wasilah dari Abah Jamal. Abah Jamal mendapatkan definisi wasilah dari guru beliau Mbah Yai Masduki Lasem. Menurut Mbah Yai Masduki Lasem, sebagaimana yang ditulis oleh Abah Jamal, at-tawassul huwa kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Setiap amal di mana amal-amal tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya tawassul. Tawassul. Atau at-tawassul huwa ma yutaqarrabu bihi ilal ghair. Tawassul itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekati orang lain. Kayak santri sedang PDKT mendekati santriwati. Tawassulnya banyak. Kadang-kadang ngasih bunga, itu namanya tawassul. Kadang-kadang ngasih coklat, itu namanya tawassul. Kadang-kadang adiknya yang laki-laki itu dikei jajan, dikei nasi, dikei opo, diperhatikan. Ono udang di balik peyek, itu namanya tawassul. Cara mendekati. Orang tuanya sering dikirimi apa gitu, nasi bungkus dan lain sebagainya. Itu namanya PDKT. Mendekatkan diri kepada yang lain itu namanya tawassul. Cara yang digunakan itu tawassul. Nah, pendekatan diri kita kepada Allah itu bisa lewat tawassul. Makanya di sini wabtaghu ilaihil wasilah. Anak-anakku, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas dawuh tentang kebolehan tawassul, bukan hanya sekedar kebolehan tawassul, anjuran beliau untuk bertawassul. Jadi kalau ada orang tidak percaya tawassul, ngapain sampean ke makomnya Mbah Ampel? Syirik. Iya, kalau minta sama Mbah Ampelnya syirik. Ngapain kalian ke makom Rasulullah dan lain sebagainya. Sudah, enggak usah berdebat tentang tawassul hari ini. Yang paling penting hari ini tawassul kita lakukan. Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk bertawassul sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Kanjeng Nabi dawuh begini, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Bertawassullah kalian lewat saya. Yang kedua, wa bi ahli baiti, lewat keluarga saya, ilallahi, menuju Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yuraddu mutawassilum bina, tidak akan ditolak orang yang bertawassul dengan kami. Apakah enggak bisa kita minta langsung kepada Allah? Bisa. Ud'uni astajib lakum. Tapi sebagai bentuk kerendahan hati kita, sebagai bentuk kesadaran kita yang sesadar-sadarnya, siapa diri kita? Siapa saya? Siapa kalian? Kita adalah hamba Allah yang penuh dengan dosa. Disuruh sholat belum khusyuk, disuruh ngaji ingat yang lain, disuruh puasa belum bersungguh-sungguh, dosa masih sering dilakukan. Ketika kita dengan penuh kekurangan seperti ini langsung minta kepada Allah, ya terserah Allah mau diberi atau tidak. Tapi kalau tidak dikabulkan, jangan salahkan Allah. Kita pernah membahas tentang tidak pengabulan doa itu. Nah, sebagai bentuk ketawaduan kita,
sebagai bentuk kesadaran kita yang sesadar-sadarnya bahwa tanpa lewat Rasulullah, tanpa lewat keluarga Rasulullah, tanpa lewat orang-orang soleh, kita ini nggak ada apa-apanya. Maka kita menarik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mediator, sebagai penghubung kita dengan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah, dan itu pernah terjadi. Suatu saat ada seorang badui datang ke makom Rasulullah, tawassul kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Lah badui ini di hadapan Rasulullah datang, dia bahasa sederhananya, ya Rasul, saya datang dari jauh, saya menjual kambing, saya menjual sapi, saya menjual sawah. Nah ini kan kadang-kadang orang yang haji, orang yang umroh kan dijual sapinya, dijual kambingnya, dijual sawahnya untuk bisa datang ke makam Rasulullah. Lah badui ini berkata begitu di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang ke makam kamu dari tempat yang jauh, dengan perjalanan yang jauh, dengan menjual ini dan lain sebagainya. Disebut di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, saya tahu diri siapa saya, tapi saya membaca ayat Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum idzalamu, dan sesungguhnya mereka, jikalau mereka zalim anfusahum terhadap diri mereka, ja'uka, datang mereka kepadamu Muhammad, fastaghfarullaha, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka meminta agar Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat, sebagai zat yang maha kasih sayang. Ya Rasulullah, dengan dosa yang saya miliki, tolong ya Rasul, mintakan ampun saya kepada Allah. Sebab kalau engkau yang memintakan ampun kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahimah. Makanya anak-anak, ada seorang ulama yang memperhatikan ini, kemudian ulama itu tertidur. Dalam tidurnya dia langsung didatangi oleh Rasulullah, dibangunkan oleh Rasulullah. Kamu kejar badui itu, kamu kejar badui itu, sampaikan salam saya sudah meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya, dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya. Bangunlah ulama ini, kemudian dia mengejar badui yang berjalan menjauh dari makam Rasulullah itu, kemudian sambil berkata, hai badui, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten nopo ya badui? Kabar gembira, kabar gembira. Engkau mendapatkan salam dari Rasulullah. Begitu kata ini disampaikan, gemetar badui itu, menangis badui itu. Terus ada kabar apa lagi, kata badui itu? Rasulullah menyampaikan bahwa Rasul telah memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu, dan Allah menerima permohonan ampun Rasulullah untuk kamu. Kamu diampuni oleh Allah. Nah ini namanya tawassul lewat Rasulullah. Makanya kita sering berdoa, ya Rabbi bil Mustafa, gimana? Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Al-Mustafa, wahai Allah yang menjadi pengirannya sang Al-Mustafa. Nama Mustafa ditarik di situ. Ini namanya ya Rabbi bil Mustafa. Apa yang kita minta? Balligh maqasidana, satu, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kabulkan maksud-maksud kami, ampuni dosa-dosa kami. Tapi kita menyebut ya Rabbi bil
Mustafa. Banyak sekali cerita-cerita tentang orang yang bertawassul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Madinah itu kena musim kemarau yang agak panjang. Akhirnya beberapa sahabat datang kepada ibunda Aisyah. Ibunda Sayyidatina Aisyah. Wahai ibunda Aisyah, sebagaimana yang panjenengan ketahui, kita terkena kemarau yang amat sangat panjang. Tolong beri petunjuk kami bagaimana cara kami meminta hujan. Apa yang dilakukan oleh ibunda Aisyah? Kalian datangi makam Rasulullah. Kalian buka kubah penutup makam Rasulullah. Makanya kalau kalian ke Madinah ada sedikit yang terbuka. Kalian buka makam Rasulullah atasnya. Nanti Allah akan menurunkan hujan. Dan itu dilakukan anak-anakku. Dan setelah itu dilakukan, hujan turun dengan derasnya. Ini namanya tawassul dengan baginda Rasul. Tawassalu bi, bertawassullah kalian dengan aku, kata Rasulullah. Ini saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sekalipun beliau sudah wafat, beliau meminta agar umatnya bertawassul lewat beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa bi ahli baiti, tawassullah kalian dengan keluargaku. Dengan keluargaku, apakah itu Sayyidatina Khadijah? Apakah itu Sayyidatina Aisyah? Apakah itu istri-istri Rasul yang ummahatil mukminin yang lain? Apakah itu dengan Sayyidatina Fatimah? Apakah itu dengan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain? Sebagaimana yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Gimana itu? Yang seperti kita wiridkan itu loh. Gimana? Gimana? Li khamsatun udfi biha harral waba il hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Ini namanya tawassul agar kita dihindarkan dari wabak. Li khamsatun udfi biha harral waba il hatimah. Dengan 5 pribadi keluarga Rasulullah itu kita mohon dilindungi dari segala macam bahaya, macam bala. Siapa itu? Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah. Yang pertama, Al-Mustafa. Tawassalu bi Al-Mustafa. Terus wal murtada. Siapa itu murtada? Sayyidina Ali. Al-Mustafa wal murtada wabnahuma, anaknya Al-Murtada, anaknya Sayyidina Ali siapa? Hasan dan Husain. Yang terakhir wa Fatimah. Ada yang membaca li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah, tanpa al. Kayak Mbah Yai Miftahul Ahyar tanpa al, bukan wal Fatimah tapi wa Fatimah. Ini namanya tawassul agar kita terhindar dari bala, agar terhindar dari wabah, apalagi wabah corona seperti ini. Tawassul dengan Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Pasti kata Kanjeng Nabi, fa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Kita harus yakin. Fa innahu la yuraddu, karena sesungguhnya tidak akan ditolak. Siapa itu? Mutawassilum bina, mereka yang bertawassul kepada Allah lewat aku. Tawassalu bi, apalkan ini. Tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Fa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Bertawassullah kalian lewat aku, lewat keluargaku menuju Allah, karena sesungguhnya tidak akan ditolak siapapun yang bertawassul kepada Allah lewat kami. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bertawassul dengan Kanjeng Nabi
dan keluarga Nabi yang bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamanda Kanjeng Nabi. Beliau punya anak yang sangat hebat yang bernama Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Lah, Sayyidina Umar waktu itu melihat kondisi Madinah yang diperintah itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kemarau. Kemudian beliau mengajak orang-orang untuk mengamini doanya. Doanya masyhur. Beliau mengangkat tangan sambil berkata, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika. Allahumma doh Gusti Allah, inna sesungguhnya kami, kunna onu sopo kami, iku nastasqi ilaika, memohon siraman. Kami sesungguhnya memohon siraman kepadamu binabiyina, binabiyina dengan nabi kita. Fataskina, maka ya Allah sirami kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, dan kami juga bertawassul kepadamu ya Allah bi'ammi nabiyina, dengan pamannya nabi kami. Siapa itu? Sayyidina Abbas. Faskina, maka sirami kami dengan hujan. Apa yang terjadi anak-anak? Fayusqauna, maka waktu itu Madinah disirami hujan. Ini doa yang sangat masyhur yang dikumandangkan oleh Sayyidina Umar yang sangat cerdas. Lah, kalau ada orang ilmunya seberapa sih dibandingkan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu cerdas-cerdasnya orang. Al-Quran dibukukan lewat jasa Sayyidina Umar. Fikih banyak sekali hasil ide cemerlang dari Sayyidina Umar. Penulisan kalender Hijriah juga lewat Sayyidina Umar. Setempel lewat Sayyidina Umar. Berapa kali Sayyidina Umar berdialog dengan Rasulullah dalam sebuah masalah, ternyata Allah menurunkan putusan sama seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Dalam urusan fikih ada tersendiri namanya fikih Umar. Saking cerdasnya Sayyidina Umar. Lah, Sayyidina Umar secerdas itu loh nak, pakai tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan Sayyidina Abbas. Kalau kita enggak mau tawassul, seberapa ilmu kita dibandingkan Sayyidina Umar? Maka Kanjeng Sayyidina Umar dawuh, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Ditulis wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Ya Allah, sungguh kami bertawassul kepadamu lewat paman nabi kami yang bernama Abbas, maka siramilah kami hujan. Fayusqauna, maka mereka penduduk Madinah disirami hujan. Ini namanya tawassul dengan Kanjeng Nabi, tawassul dengan keluarga Kanjeng Nabi. Juga ada tawassul dengan Al-Imam Al-Ghazali, tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tawassul dengan Syekh Abil Hasan Asy-Syadili, tawassul dengan Imam Madahibil Arba'ah, tawassul dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tawassul dengan Syekh Abdul Albas Al-Mursi, tawassul dengan orang-orang soleh. Tawassul dengan orang-orang soleh. Ini namanya tawassul bisolihin, dengan orang-orang soleh. Dan ceritanya sangat amat masyhur, banyak sekali tawassul, contoh tawassul dengan para orang-orang soleh. Bahkan kalau kita masuk dalam dunia thariqah, khususnya thariqah Syadiliyah, maka di situ ada doa, Allahumma bijahi Abil Hasan Asy-Syadili indaka wa bi karamatihi alaika wa bi kutsbiyatihi ladaika nas'alukal khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih ya man lahul amru kulluh. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an taqdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfiya bihi mardana
dan seterusnya dan seterusnya. Diawali dengan Allahumma inna nas'aluka bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di Syadiliyah Allahumma inna nas'aluka bijahi Syekh Abil Hasan Asy-Syadili. Jadi banyak sekali dalil-dalil tentang tawassul. Jangan mundur untuk urusan tawassul. Kalian datangi Mbah, kalau di Batu Ampar itu ada namanya Pujuk Latong. Pujuk Latong itu namanya Syekh Abu Samsuddin. Batu Ampar itu leluhurnya ada di daerah Arosbaya, di dekatnya rumahnya Cak Atok. Di sana ada makom namanya Makom Pangeran Jimat Sayyid Husain. Dulu saya pertama kali disuruh Abah Jamal mencari makom ini dan alhamdulillah ketemu di pinggir laut dan sekarang sudah bagus makomnya. Nah, Pujuk Latong yang nama aslinya adalah Abu Samsuddin itu malah mengatakan kepada keturunannya dan kepada masyarakat, siapa yang punya hajat, hatamkan Al-Quran di makom saya. Kemudian mintalah kepada Allah tawassul dengan saya. Kalau tidak dikabulkan doa kalian, maka goyang-goyang oglek-oglek nisan saya. Itu orang-orang soleh. Jangan dikira orang-orang yang soleh itu sudah wafat. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ayo tawassul. Kekuatan kita ditawassul. Kekuatan orang-orang NU ditawassul. Kekuatan pemuda-pemuda NU ditawassul. Dan tawassul ini mengajari kita untuk tawadu, tahu diri siapa diri kita.